Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian bahasa Arab kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas jenis isim yang lain, yaitu ismul isyarah. Kita akan mengenal ismul isyarah. Ya, ismul isyarah di dalam bahasa kita diartikan kata tunjuk. Diartikan kata tunjuk. Ya, berbicara tentang isim isyarah atau kata tunjuk ini, secara garis besarnya diklasifikasikan menjadi dua. Ya, yang pertama yaitu lil qarib. Lil qarib, ya, menunjuk benda yang dekat. Jadi lil qarib ini artinya dekat. Jadi tergantung bendanya, dekat atau jauh dari kita. Jadi yang dekat namanya lil qarib. Yang kedua ada namanya menunjuk benda yang jauh dari kita, lil ba'id. Lil ba'id. Ya, lil ba'id. Baik. Nah, untuk kata tunjuk yang dekat, muzakkar. Kita awali dengan muzakkar. Ya, kita menggunakan kata hadza. Kita menggunakan kata hadza. Jadi kalau seandainya benda itu dekat, maka kita katakan ya hadza. Ya, misalnya benda itu dekat dengan kita, hadza. Ini kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza artinya ini, kitabun buku. Karena posisi buku dekat dengan kita, maka kita katakan hadza. Ya, hadza kitabun. Dan yang ditunjuk adalah benda muzakkar. Jadi penggunaan hadza ini adalah menunjuk benda muzakkar. Ya, menunjuk benda muzakkar yang tentunya dekat dengan kita. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini buku. Baik, hadza kitabun. Nah, kalau seandainya ya bendanya jauh dari kita, sekarang posisinya dekat dengan saya, maka saya taruh ya buku ini di tempat yang agak jauh. Ya, yang agak jauh. Ya. Kalau seandainya bendanya jauh, maka kita katakan dzalika. Kita katakan apa? Dzalika kitabun. Dzalika kitabun. Dzalika kitabun. Ya, dzalika artinya adalah itu, kitabun artinya buku. Ya. Oke, saya ulang lagi. Ya, kalau seandainya bendanya dekat, hadza kitabun. Hadza kitabun. Kalau seandainya bendanya jauh, dzalika kitabun. Ya. Jadi yang membedakan di sini adalah dekat dan jauhnya. Kalau dekat hadza, kalau jauh dzalika. Yang jelas penggunaan hadza ini adalah ya kata sesudahnya harus muzakkar. Harus muzakkar. Kitabun ini adalah muzakkar. Ya, karena tidak ada ta'mar butah. Ya. Dzalika juga untuk muzakkar, ya. Tapi maknanya itu jauh, untuk benda yang jauh. Dzalika, dan sesudahnya juga harus muzakkar. Yang dekat hadza, yang jauh dzalika. Jadi kemungkinan pertama ya yang ditunjuk itu adalah benda mati. Atau bisa jadi yang ditunjuk itu adalah makhluk hidup, manusia. Yang penting dia laki-laki.
Yang penting dia laki-laki. Misalnya ya di dekat kita ada namanya misalnya Muhammad. Ya, ada Muhammad. Ya, misalnya taruhlah ini namanya si Muhammad. Misalnya ini anggap ini Muhammad. Dia dekat dengan kita. Maka kita katakan hadza Muhammadun. Kita katakan apa? Hadza Muhammadun. Hadza Muhammadun. Ya. Kalau seandainya dia jauh, maka kita katakan dzalika Muhammadun. Dzalika Muhammadun. Ya, itu Muhammad. Itu Muhammad. Ada Muhammadun, ini Muhammad. Ya, ini Muhammad. Dzalika Muhammad, itu artinya itu Muhammad. Ya. Jadi bisa kita simpulkan ketika kita ingin menunjuk ya apakah benda hidup atau benda mati atau makhluk hidup lah dalam bahasa kitanya, makhluk hidup atau benda mati, ya seandainya dekat ya muzakkar ya, yang jelas bendanya adalah muzakkar, maka kita menggunakan hadza kitabun, hadza Muhammadun, ini Muhammad, ini Muhammad. Kalau seandainya jauh, dzalika kitabun, dzalika Muhammadun, ya dzalika Muhammadun. Maka jangan dibalik, kita hati-hati kapan kita menggunakan hadza, kapan kita menggunakan dzalika. Maka tidak tepat kalau seandainya kita katakan bendanya jauh, ya hadza kitabun, sementara bendanya jauh, ini salah. Kalau bendanya jauh, itu kita pakai dzalika. Kalau dekat hadza. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.